warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Ulangi. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, siapa yang bersedia untuk memimpin di depan lagu kebangsaan? Silakan, siapa? Oke, Niken, silakan berdiri depan. Dan nanti Niken tolong disuruh teman-temannya untuk berdiri, ya. Sini. Baiklah teman-teman, silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, untuk agar kita dapat kelancaran dalam memahami pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa kali ini, nanti kalian cukup mendengar dan memaknai secara khusyuk tentunya dari doa sebelum belajar yang akan Pak tayangkan, ya. Doa sebelum belajar dimulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kehadiran dulu ya. Nah, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Kalau hadir semua berarti semuanya nihil, gitu ya. Semoga kehadiran kalian itu sampai di akhir semester nanti. Amin. Betul. Nah, sebelum kita mulai juga pembelajaran, kita dulu kesepakatan kelas. Kalian tahu kesepakatan kelas? Tahu ya, janji, apalagi komitmen kita. Jangan
contoh bahwa kita selama belajar kita harus apa? Misalnya disiplin. Kemudian ada lagi yang lain, menghargai. Tadi kita buat tidak ribut ya. Oke, ini tidak ribut. Kemudian ada lagi tadi apa lagi nak? Menghargai. Ada lagi? Ayo yang laki-laki. Tidak makan di kelas. Oke, tidak makan di kelas. Yang paling belakang ada apa? Aktif. Oke, aktif ya. Oke, aktif. Kita tulis dulu sini. Aktif. Baik. Ada lagi? Habis ya? Oke, kesepakatan kita selama pembelajaran kita harus apa? Disiplin. Kemudian apa? Iya, tidak ribut. Terus menghargai. Tidak makan di kelas. Bisa komitmen? Nah, ini akan kita sepakati sampai akhir semester ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk juga ke pembelajaran pada hari ini, sepertinya kalian ini lagi apa? Galau ya? Kalau supaya tidak galau, coba berdiri dulu. Kita main-main dulu. Siapa yang suka matematika? Ada? Kebanyakan berarti takut ya dengan matematika. Kenapa takut matematika? Susah, gurunya galak-galak gitu ya. Oke, berarti kita nyanyikan dulu. Jadi begini. Siapa takut matematika? Siapa takut matematika? Matematika itu gampang. Matematika itu mudah. Nah, kemudian bisa itu? Kayak kemudian ulangi lagi. Ketika Pak mengucapkan matematika, saya tidak takut. Matematika, yes, yes, yes. Bisa? 1, 2, 3, kita mulai. Siapa takut matematika? Siapa takut matematika? Matematika itu gampang. Oke? Matematika itu mudah. Sekali lagi. Siapa takut matematika? Siapa takut matematika? Matematika itu gampang. Matematika itu mudah. Oke, matematika? Saya tidak takut. Matematika? Yes, yes, yes. Udah mulai ya? Mulai refresh, nggak ada ngantuk-ngantuk lagi. Nah, barulah kita bisa masukin pembelajaran pada hari ini. Materi pada hari ini yaitu tentang apa? Oke, ada yang pernah mendengar atau mempelajari sebelumnya tidak tentang trigonometri di SMP misalnya? Ada tidak? Pernah kalian belajar tentang sudut? Nah, itu salah satunya yaitu tentang trigonometri. Kalian pernah mempelajari tentang segitiga? Nah, yang kalian tahu, segitiga itu apa aja jenisnya? Satu-satu. Dan yang ini? Sama kaki. Terus? Adel? Siku-siku. Oksa tadi? Sama? Oke, yang sebelah sini? Segitiga? Sama kaki. Di antaranya seperti itu ya. Berarti sudah pernah mempelajari tentang segitiga. Nah, sekarang apa sih tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku itu? Nah, untuk itu nanti akan Pak tayangkan sebuah kasus permasalahan sehari-hari yang paling sering kita temui. Nah, nanti kalian perhatikan dari video yang akan Pak tayangkan. Kemudian kalian lihat di situ apa sih yang jadi masalahnya. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan. Wah, pohon-pohon di sini tinggi-tinggi sekali ya. Iya, Ren. Kira-kira tingginya berapa ya? Terus, bagaimana cara mengukurnya? Iya ya, gak mungkin manjat kan? Aduh, apa? Ya, dari masalah itu ya, dari yang video
yang ditayangkan tadi, kira-kira masalah anak tersebut apa ya? Oke, tunjuk tangan, Anissa. Masalahnya bagaimana dia bisa Menghitung tinggi sebuah pohon. Ada lagi yang bisa menjabarkan? Marati Solihah mungkin? Nah, bagaimana juga ya, bagaimana cara menghitung pohon itu tanpa harus kita memanjat. Berarti kalau ada suatu ketinggian, nggak mungkin kita harus manjat, harus mengukur pakai meteran gitu ya. Jadi bisa menggunakan hal yang lain. Itu salah satu masalahnya. Nah, masalah tersebut ada hubungannya dengan yang namanya apa? Materi kita tadi? Iya, perbandingan trigonometri. Nah, untuk itu kalian perlu tahu dulu konsep dari trigonometri itu sendiri. Silakan kalian lihat tayangan video itu. Terima kasih kepada ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang telah menemukan konsep trigonometri. Berkat penemuan ini, banyak permasalahan kehidupan mudah diatasi. Lantas, dari mana ide trigonometri itu muncul? Ini bermula ketika ilmuwan menyadari bahwa segitiga yang sebangun itu memiliki perbandingan ukuran yang sama. Misalnya, ada seorang anak yang tingginya 1,2 meter bersama ayahnya yang tingginya 1,6 meter berdiri di dekat tiang bendera yang tingginya 8 meter. Anak itu melihat bayangan tiang bendera dan bayangan ayahnya, lalu mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan tersebut. Didapatkan bahwa panjang bayangan ayahnya 3 meter dan panjang bayangan tiang bendera 15 meter. Tetapi dia tidak dapat mengukur panjang bayangannya sendiri. Jika kamu sebagai anak tersebut, dapatkah kamu mengukur bayangan kamu sendiri tanpa menggunakan meteran? Dari cerita tersebut, kita akan dapat 3 segitiga yang sebangun. Maka berlaku perbandingan tinggi tiang bendera dengan bayangannya akan sama dengan perbandingan tinggi ayah dan bayangannya, dan sama juga dengan perbandingan tinggi anak dan bayangannya. Dengan begitu, kamu bisa menentukan panjang bayangan anak tersebut. Dengan teorema Pythagoras, kita mendapatkan panjang dari ujung tiang bendera ke ujung bayangannya adalah 17 meter. Silahkan kalian tentukan panjang dari sisi segitiga yang lainnya. Sekarang apa hubungannya bangsa perbandingan ini dengan trigonometri? Pertama, kita harus tahu dulu apa ciri segitiga yang sebangun. Dari konsep kesebangunan inilah akhirnya muncul nama trigonometri. Daripada kita Oke, sudah lihat tayangan tadi? Nah, sedikit sudah memahami ya apa sih maksud dari trigonometri itu sendiri ya. Kemudian apa gunanya kita mempelajari materi ini, yaitu dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa yang akan kita capai nantinya setelah pelajaran pada hari ini, yaitu pertama, bisa baca? Coba dibaca sama. Kalian nanti diharapkan dapat menentukan penamaan sisi segitiga siku-siku secara tepat. Tuh ya. Kemudian yang berikutnya baca sama. Nah, kemudian kalian juga nanti diharapkan dapat membuat sebuah alat sederhana untuk menghitung atau menentukan daripada perbandingan trigonometri itu sendiri. Nah, itu yang harus kita capai, ya. Kemudian, apa ciri dari segitiga sebangun? Nah, yuk, siapa yang bisa menjawab? Oke? Memiliki sama sisi. Yang lain? Ayo, iya silakan Niken. Memiliki bentuk yang sama, boleh. Ada lagi, satu lagi. Memiliki hubungan sama. Selain Niken dan Adel, ayo. Yang oke, Marati Solihah.
sama bentuk tapi beda ukuran. Nah, gitu ya. Jadi dari yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi semua itu betul semua. Bahwa ciri-ciri sebangun itu diantaranya yaitu apa? Dia itu sama apa? Sama bentuknya itu sama, tapi ukurannya bisa berbeda-beda. Nah, itu sesuatu. Kemudian apakah perbandingan trigonometri ini berlaku segala jenis segitiga? Ya atau tidak? Ayo. Tidak ya. Nah, kenapa tidak? Karena untuk menentukan perbandingan tadi ya itu harus menggunakan sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat itu berarti segitiganya apa? Siku. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa perbandingan trigonometri berguna dalam permasalahan sehari-hari? Tadi kan sudah dijelaskan di video pertama tadi bahwa gunanya ilmu ini untuk apa? Untuk apa, Nagisa? Untuk mengukur objek. Ada lagi? Satu lagi? Untuk menghitung objek yang sulit diketahui. Iya, boleh juga untuk menghitung objek yang sulit dijangkau ya. Berarti semacam tadi, tinggi pohon, nggak mungkin kita harus manjat atau katakan potoknya. Dan terakhir, apa yang dapat dan tidak dapat dipecahkan dari perbandingan trigonometri? Tadi yang dapat, sudah tahu ya, dapat kita pecahkan yaitu misalnya mengukur tinggi pohon, tinggi sebuah objek. Apa sih yang belum bisa kita pecahkan dari perbandingan ini? Ini menghitung apa? Apa? Enggak ragu-ragu saya. Bayangan. Bayangan siapa? Manusia gitu. Manusia. Yang lain? Gunung. Yang lain? Jalan. Apa lagi? Kedalaman laut. Apa lagi? Nah, objek yang nyaris tidak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu ya. Itu yang sulit, bukan tidak bisa, tapi alat bantunya itu belum bisa kita gunakan secara sederhana. Jadi semuanya bisa, asalkan kita mau belajar. Nah, silakan bergabung kelompok masing-masing. Kelompok ini tadi apa kelompok? Ini kelompok? Ini kelompok? Bintang itu? Oke. Nah, masing-masing kelompok akan Pak bagikan lembar kerja peserta didik ya. Ini satu kelompok satu. Oke. Dari masing-masing kelompok kalian silakan menentukan siapa yang bagian nulis, nanti siapa yang bagian ukurnya siapa, bagian jadi pengamatnya juga siapa. Nah, gitu ya. Silakan kalian berdiskusi di masing-masing kelompok. Silakan kalian berembuk. Saya mau mengukur nanti, saya mau presentasi, saya mau tetap catat saja, misalnya gitu. Silakan tentukan. Oke, untuk itu ya Pak kasih waktu 1 menit saja ya untuk menentukan siapa saja tugas masing-masing. Silakan kalian tuliskan di bagian paling atas itu kan ada nama kelompok. Nama kelompok tuliskan nama, kemudian tugasnya dan kurung tugasnya apa. Ya. Silakan Pak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Nama lengkap, iya, nama lengkapnya ditulis dulu, nama lengkapnya. Ya, tuliskan nama lengkapnya dulu. Tidak apa-apa. Nah, kita tuliskan sendiri aja. Sudah? Belum Pak. Belum. Waktunya tinggal setengah menit lagi. Sudah ini kelompok matahari sudah? Sudah ya. Ini kelompok ini sudah?
cara membuat klinometer yang ada di lembar kerja itu. Nah, sekarang perhatikan di situ. Perhatikan di lembar keduanya. Ya. Nah, nanti itu kalian isi sesuai dengan petunjuk dari lembar kerja yang Pak bagikan. Itu kan ada tuh. Nah, proyek membuat kilometer dan penerapannya. Sekarang kalian buat dulu nanti bentuk alat kilometernya. Ya. Kamu perhatikan saja di petunjuk yang ada di lembar kerja. Ya. Nah, oke. Bahan-bahan yang digunakan sudah disiapkan? Nah, mana contoh? Ada pipet, semuanya ada ya? Pipet, kemudian apa lagi? Ada benang wol, kemudian ada meteran ya. Kemudian ada busur. Nah, busur dan kalau bisa yang busurnya busur ini ya. Busur yang pakai pipet ini. Ya. Jadi begini nak. Busur tadi, ya busur ini sesuai dengan petunjuk tadi, kalian tempelkan. Nah, nempelkannya itu bisa dengan double tip. Double tip itu kalau nggak ada ya dengan impaknya ada. Double tip ya. Double tip kamu tempelkan di sini, ya. Kemudian gunting dulu nak yang tajam pipet, ya. Sedotan yang paling ujung ini kan tajam. Nah itu digunting dulu, nanti kena mata kalian. Nah itu digunting dulu. Yang di ujung ini gunting dulu, udah gunting. Ya, nah, kemudian ikuti petunjuknya, gunting dulu. Nah sekarang silakan kalian membuat klinometer sederhana. Silakan, sesuai dengan gambar yang ada di lembar kerja itu. Kalau yang ini tajam, nah, itu tempelkan. Kalau nggak ada di pinggir aja boleh. Di situ. Nah di situ lah. Nah, yang tempelkan dulu. Sesuai gambar itu. Ini kan ada gambar. Nah, di tengah jadi, di tengah jadi. Nah, tengah jadi. Oh belum. Pakai ini boleh. Yang penting dia itu nempel lagi. Nah, itu ya, kalau agak susah pakai ini boleh. Nah, tempelkannya pakai lem itu. Dulu deh, lem itu ada. Ambil satu, nah, tempelkan. Nah, silakan. Ditempelkan ya. Nah, itu boleh. Nah, itu aja. Nah, tadi. Bisa nggak dapetin tadi? Benang tadi? Ya. Baik, setelah kita lihat pertanyaan tadi, halo, setelah kita melihat pertanyaan yang gua ajukan tadi ke kalian, kemudian kalian jawab, kemudian kamu perhatikan kembali gambar yang akan dihitung. Itu kan lihat, perhatikan, ada tinggi pohon, kemudian ada jarak, nah ada jarak antara pengamat dengan objek. Jadi yang jadi pengamatnya itu nanti adalah kalian. Nah itu pengamat. Kemudian objek mana yang akan kalian amati? Oke? Gitu ya. Oke, ini kelompok matahari, ini kelompok bulan, oke, kelompok bulan, ingatkan ya. bintang, Nah, oke. Nah, pada saat nanti presentasi, sebelum kalian melaporkan hasil pengamatan kalian, boleh nanti kiranya kalian menggunakan yel-yel kelompok masing-masing dulu. Nanti ya. Oke.
Selanjutnya, langkah kerja membuat kilometer. Perhatikan kembali LKPD yang ada. Cari objek di lingkungan sekolah. Ya, nanti kalian boleh pilih mau yang bendera, mau pohon yang kira-kira sulit dijangkau. Ya. Kemudian ikuti petunjuk yang ada di LKPD dan presentasikan hasil pengamatan. Dari apa yang kamu buat tadi, mana sudah? Oke, nah ini adalah bentuk kilometernya ya. Ini bentuknya adalah ada sebagai pengamat. Pengamat nanti yang melihat ujung daripada objek yang akan diteliti. Kemudian ada juga bagian yang melihat daripada busur derajat ini, gitu ya. Oke, yang ini juga sama. Ada mana? Sudah selesai bagian? Nah, ini ya. Nah, sudah bisa ya menggunakannya ya, caranya. Oke, nah sekarang dari lingkungan sekolah ini kira-kira mana saja yang akan kalian amati? Ya. Yang bendera ada, oke. Masing-masing pohon cemara, oke. Tiang basket juga boleh. Usahakan nanti kalian cari objek yang kelompok lain belum amati. Tapi tidak apa-apa kalau kalian mau tiang bendera satu ya nggak apa-apa. Nanti kita membandingkan saja, gitu ya. Baik, kalau begitu, kalau sudah selesai kalian membuat kilometer, sudah selesai? Nah, coba tunjukkan kilometernya. Oke, tunjukkan. Nah, ada ya. Oke. Kelompok petir? Ada. Oke, masing-masing kelompok kita langsung ke lapangan, ya, ke lapangan. Kalian juga membawa handphone Androidnya di bawah ke lapangan. Bawa juga ulang kerjanya. Baik, langsung kita ke lapangan. Nah, tadi kan sudah kamu coba tunjukkan kilometer kamu tadi. Ada ya kilometer itu. Nah, masing-masing kelompok nanti kalian pilih objek yang akan kalian amati yang mana. Apakah yang bendera? Apa pohon? Boleh pohon? Atau yang lainnya yang memiliki ketinggian yang mungkin sulit untuk diukur? Bisa? Bisa ya. Kemudian yang lain ada yang mencatat dan ada yang mengukurnya. Silakan Pak kasih waktu 5 menit. Silakan ke lapangan. Atas ini aja Pak. Mana? Gambar apa tanya nih? Cek lagi nih. Ada mana? Ya. Ini yang baik ini Pak. Sudah ngukur, kemudian baru ngukur jarak antara pengamat sama. Oke, nanti ya, setelah itu ya kalian ini perbandingkan. Nanti Olvi ya, nanti kita perbandingkan sebelah sini. Nanti Iqbal yang jadi pilih, jadi ada 2 perbandingan. Ada perbandingan. Nanti yang kamu tentukan sudut wajah itu jauh tidak berbeda atau dia sama saja, ya. Oke, silakan. Ini ya. Oke. Sudah kalian tentukan sudut-sudutnya, kemudian panjang atau jaraknya sudah ada semua? Ada ya. Nanti kita hitung berapa tingginya dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, setelah ini berarti kita kembali lagi ke dalam kelas. Silakan kembali ke kelas. Oke, baik. Dari mengamati berarti tadi ada pengamat ya. Pengamatnya itu siapa ini? Nggak tahu siapa ya. Ya. Ini pengamat ya tadi. Ini misalnya siapa? Olan misalnya. Misalnya jelas. Nah. Kemudian ada jaraknya. Ini kan jaraknya tadi.
ke tiang bendera, misalnya ada yang mengamati sebuah tiang bendera. Oke, tiang bendera begini. Nah. Oke. Jarak antara pengamat sama objek tadi sudah kalian tentukan ya. Misalnya kalian tentukan tadi, misal jaraknya itu berapa? Misalnya 6 meter, misal 6 meter. Kemudian ketinggian orang ini misalnya berapa? 2 meter ketinggian gitu ya. 2 meter misal ketinggian. Kemudian jarak pandang dia mengamati ya ke puncak atau ujung dari tiang bendera tersebut. Kemudian dari sini juga lihat. Nah, unsur derajat tadi kamu menghitung dari sini kan, tadi kan ada pipet tadi ya. Nah, gini ya. Nah, gitu ya. Oke, berarti kamu hitung jarak, misalnya sini 6 meter, berarti sini berapa? 6 meter, sama kan? Oke, kemudian setelah itu kamu hitung dengan menggunakan rumus apa dalam perbandingan trigonometri itu? Apa? Sisi apa ini? Sisi apa? Nah, sisi depan, karena sudutnya di sini ya. Nah, berarti di sisi depan. Di sisi apa? Samping. Itu sudah kan? Udah. Udah. Di samping berarti dia menggunakan apa? Perbandingan trigonometri apa namanya? Sin, cos atau? Oke, pakai? Ya, pakai tan. Jadi perbandingan trigonometri itu adalah tan untuk sisi depan per sisi samping. Pakai tan ya. Berarti kalau pakai tan, rumusnya apa? Tan alfa sisi depan, betul. Ya, sisi samping, bisa kan? Oke. Nah, berarti sisi depannya itu adalah ini ya. Nah, tinggi seluruhnya itu adalah X, atau bisa kamu simbolkan misalnya dengan apa? T misalnya. Itu tingginya. Yang kamu hitung nanti berdasarkan ini ya, kamu masukkan tan alfa. Tadi kelompok hati derajatnya berapa? Besar sudutnya tadi? 50. 60 derajat. Kelompok matahari? 60 juga ini? 50 ini? 40 ada lain-lain ya? 10 ini? 50. Oke, masing-masing tan alfa tersebut kalian punya gadget ya? Halo? Ya, untuk tan 60 itu adalah sudut istimewa. Itu bisa ditentukan langsung karena ada nilainya. Bagi yang menemukan besar sudutnya misalnya 40, 50, 10, dan digunakan HP Android kalian. Di situ ada kalkulator ilmiah. Ada? Nah, boleh kalian keluarkan itu, ya. Nanti hitung. Misalnya kalian tan 40 derajat, nanti berapa nilainya, gitu ya. Kemudian dimasukkanlah ke dalam rumus ini tadi. Setelah itu, berarti kalian bisa menentukan tinggi mana? Tinggi antara sini sampai ini ya. Nah, kemudian hasil ini tadi ya kamu tambahkan dengan tinggi orang tadi. Itulah tinggi tiang bendera. Jelas? Nah, silakan dikerjakan. Oke, silakan. Tadi 60 ya, 30 ya, 50. Nah, pakai kalkulator ilmiahnya, ada kalkulator ilmiah, kalkulator biasa boleh. Kemudian ada kalkulator ilmiah. Nah, di Google ada. Nah, di Google ada ya. Nah, ini ada. Tan, tulis tan, ada tan. Coba lihat ya. Pakai ini ya, pakai yang. Nah, pakai ada tan kan? Cari tan. Nah, tekan tan. Apa sudah? Nah, tan ya, sudah tan. Buat berapa? 50 derajat sama dengan ini. Nah, itulah berarti nilainya. Gitu ya. Masukkan ke sini. Ya, Pak. Oke, yang lain, Bapak. Kalkulator ilmiah. Ini bukan
simpel panjang-panjang itu. Kalkulator ini ya, kalkulator biasa. Coba buka kalkulator biasa. Nah ini. Nah. Tekan kan? Nah, tekan tab. Tekan tab. Berapa derajat tadi? 10 tulis 10. Nah, 10 sama dengan? Sama dengan? Nah, itu nilainya berarti ditulis. Berarti tekan 10 itu sama dengan itu. Ya. Nah, ambil 2 angka belakang koma aja. Nah, 2 angka belakang koma ya. 3. Udah tuh apa lagi nak? Itu kan? Udah, berarti kalikan dengan berarti gini. Tadi kan 0,7 nih. Ini di depan tadi kan X ya. Samping itu apa? Samping itu jarak kan jarak. 250. Ini kalikan. Itulah X. Setelah itu tambahkan dengan tinggi badan. Ya. Sudah? Itu tadi dikalikan dengan jarak. Sudah itu dapat hasilnya tambahkan dengan tinggi badan pengamat. Dikali 2 Ya. Sudah? Ini kan sudah. Dapat ya? Nah ini berapa tambahkan dengan yang tinggi badan ini. Nah ini pas sampai kemarin berarti karena ada akar, ini tidak ada akar berarti kita akan sah. Ya. Ini dan kalikan udah dikalikan antara spam tadi sama jarak. Kalikan antara tangan ini kalikan dengan jarak antara pengamat sama objek. Nah kalikan kali-kali sudah dikalikan hasilnya tambahkan dengan tinggi badan pengamat. Itu yang satu orang aja. Jarak karena angka 3 yang tidak ini angka tidak udah selesai? Udah ya? Hasilnya ya, hasilnya itu kamu tambahkan dengan tinggi badan pengamat. Udah, berapa jadinya? Bentuk apa itu kamu buat, meter apa senti? Senti bukan? Ini tadi 201 kan senti ya? Sentimeter. Berarti 2,5 meter ya. Kemudian ini tadi 0,7 tinggi badannya 0,17. Sudah kalikan ini. Udah ya? Nah coba kamu kalikan dari sini sampai sini. Nah total semua dengan 2 angka belakang koma. Semuanya dikalikan dengan 2. Udah? Ya. Kita 24, ditambah 268, bukan 266 koma. Tambah kan? Aku kalkulator ini tadi, yang pakai online. Coba. Nah, 275. Bagian sana yang Salah, mungkin tiba lah, karena kan 7 lah. Nah, oke, udah? Udah ya? Baik, selesai ya? Oke, silakan kelompok mana yang sudah nih? Kelompok matahari. Nah, kelompok matahari silakan kalian laporkan hasil pengamatan kalian di depan. Silakan. Siapa yang akan melaporkannya, mengamatinya? Siapa? Oke, Niken, silakan Niken. Secara singkat di depan sini. Iya, silakan. Ada iya. Tidak, oke, langsung saja.
dari laporan kelompok matahari. Silakan Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok matahari ingin menyampaikan hasil pengamatan kami. Jadi, tinggi pengamat 153 cm, jarak pengamat dengan objek yang akan diamati 440 cm, besar sudut 60 derajat. Jadi tinggi pohon yang kami amati 440/3 ditambah 153. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok matahari. Tepuk tangan dulu. Oke, satu kelompok lagi. Siapa yang sudah? Satu kelompok lagi. Kelompok? Kelompok petir. Oke, kelompok petir. Silakan maju ke depan. Yang akan dibawakan oleh Ferdi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok saya yaitu kelompok petir. Tinggi pengamat 165 cm. Ya. Jarak pengamat dengan objek yang akan diamati 4 meter. Besaran sudut 60 derajat. Jadi 6 tambah 465 1 meter. Oke. Ada yang ingin disampaikan dari kelompok lain? Gak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih ya untuk kelompok petir. Tepuk tangan dulu. Baik, dari apa yang kalian dapatkan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Ayo. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Bisa memecahkan masalah tentang pengukuran. Ya, betul. Terima kasih. Itu katanya tadi bisa memecahkan masalah. Betul, memecahkan masalah. Yang lain, apa yang kita bisa simpulkan? Oke? Kita mengetahui tinggi suatu objek. Boleh juga satu lagi. Apa? Nggak ada? Oke, baik. Setelah kita simpulkan bahwa dulu. Yang besar. Nanti dulu. Jalan dulu. Setelah kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita menentukan suatu ketinggian objek yang sulit diamati dengan menggunakan apa? Iya, kilometer. Kilometer itu sebagai alat bantu ya, untuk menentukan suatu tinggi objek tersebut. Kemudian apa lagi yang kita bisa pakai? Rumus? Ya, yang itu pakai apa? Ya, yang kita pakai tadi apa? Ya, dengan tan rumusnya apa tadi? Oke, terima kasih dulu. Untuk kegiatan pembelajaran ini Pak Hasan nanti kita cukupkan di sini ya. Kemudian untuk di rumah kalian bisa nanti buka link masing-masing ya. Buka link nanti ada quizzes untuk di rumah sebagai acuan kalian untuk belajar di rumah semacam latihan ya, semacam latihan atau tugas. Baik. Ada sedikit motivasi singkat. Ada yang kenal? Mary siapa? Mary Riana. Baik. Mary Riana ya. Siapa dari kamu yang suka pelajaran matematika? Ya, ada yang bilang matematika itu sulit dimengerti. Ada juga nih yang bilang, wah matematika itu bikin pusing Miss Mary. Tapi ada juga yang bilang, matematika itu seru banget, menantang banget. Kalau saya sih suka pelajaran matematika. Walaupun pas sekolah, kadang-kadang guru matematika itu galak-galak ya. Tapi tahukah kamu, hidup itu sama seperti matematika. Ada banyak persoalan sulit yang harus dipecahkan. Dan juga harus teliti ketika mengerjakan. Tapi ingat, sesulit apapun persoalannya, pasti
pasti selalu ada jawabannya. Coba ingat-ingat lagi nih, apa yang biasanya kamu lakukan saat mengerjakan soal matematika? Ada soal yang sederhana yang bisa kamu jawab dengan mudah. Tapi mungkin ada juga nih soal yang cukup sulit sehingga kamu harus mencoba berbagai macam cara kreatif untuk bisa menjawab persoalan tersebut. Ya, seperti yang saya bilang, hidup itu memang seperti matematika. Dan dalam menjalaninya juga butuh kreativitas. Terkadang ada yang harus dikurangi agar yang lain bisa ditambah. Ada yang perlu dikalikan dan ada juga yang harus dibagi. Kadang kamu harus mengurangi rasa malas dan menambah semangat untuk mencapai kesuksesan. Karena dengan menambah usaha itu akan mengurangi kemungkinan kamu mengalami kegagalan. Nah, sama juga seperti yang saya bilang. Biasanya nih saya banyak menghabiskan waktu di kantor atau di seminar. Tapi kan sekarang keadaannya berubah. Saat ini dengan keadaan membawa begitu banyak perubahan. Ketika pada saat ini saya harus mengurangi bahkan menghilangkan aktivitas di luar, saya jadi bisa menambah dan punya waktu lebih banyak di rumah. Ketika saya mengurangi aktivitas di kantor, sekarang aktivitas di dapur yang bertambah banyak. Jadi bisa masak di sekarang. Dan waktu untuk berpergian pun berkurang, tapi waktu untuk bersama keluarga jadi bertambah. Ada saatnya juga nih untuk kita mengalihkan yang kita punya. Kita bekerja, berusaha supaya apa yang kita punya berkembang berkali-kali lipat. Tapi ada saatnya juga untuk membagikan, berbagi pada mereka yang membutuhkan, berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan. Hidup itu juga ada rumusnya. Kalau kamu mau menggunakan rumus itu dengan benar, maka kamu pun akan mendapatkan jawaban yang kamu cari. Misalnya, ketika kamu membagi angka berapapun juga dengan angka 0, maka hasilnya tidak terhingga. Ketika kamu ikhlas dan tidak mengharapkan apapun, justru itulah kamu akan mendapatkan hal-hal baik yang tidak terduga. Apapun keadaannya, apapun situasinya, selalu jalani hari ini dengan rumus yang tepat. Tambahkan harapan, kurangi kesedihan, dan bagikan kegembiraan. Karena hidup hanya satu kali. Hanya hidup, hanya satu. Dan semua hari baik, pasti ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Rian. Baik, tepuk tangan untuk kita. Baik, Pak Rasa untuk cukup pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas hadirannya pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian nanti bisa tanyakan melalui media sosial. Atau kalian boleh tanya langsung pada saat jam istirahat. Terima kasih, Pak Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.